Makasih ya diingat-ingat. Oke. Yuk. Saya mau coba. Silakan. Between Subject merupakan model desain penelitian dari dua kelompok. Ada ya, kamu lagi jualan bakso atau gimana? Dekat ada yang lagi lewat, Bu. Seru amat. Kirain kamu belajarnya di samping tukang jual bakso. Udah pergi tuh. Diomongin sih, jadi aja dia pergi. So, gimana ini? Between Subject merupakan model desain penelitian dari dua kelompok partisipan yang berdiri sendiri atau independen, dan nilainya yang dimaksud dalam ini data itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Kurang lebih sama ya ini ya. Cuma aku pindahin ke nilainya, Bu. Terus apa habis ini? Independen sendiri atau independen, dan nilainya dalam tanda kurung data yaitu memiliki intinya memiliki nilai yang berbeda-beda. Oke, saya mau bahas yang ini. Nilainya ini gimana? Kalau sesuatu memiliki nilai yang berbeda-beda, ini adalah definisi dari variabel. Jadi bagian ini yang kurang pas. Kalau variabel, pasti nilainya berbeda-beda. Bukan maksudnya data itu memiliki nilai berbeda-beda, bukan. Datanya bukan itu, datanya dari mana coba dibaca ini. Kalau datanya masuk setelah kalimat dua kelompok, jadinya dua kelompok data, bisa banget. Jadi misalnya gimana? Gimana jadinya? Gimana, Dri? Bentar, Bu. Tamatin dulu yang di laptop. Ya, Dri. Cobain gimana ini? Ini menurut saya aja ya, Bu. Nah, Between Subject merupakan model desain penelitian dari dua kelompok data, partisipan yang berdiri sendiri atau independen yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Dua kelompok data partisipan gitu. Iya, Bu. Gini maksudnya. Ya, jadi itu bagus. Ya. Dua kelompok data partisipan. Betul? Dua kelompok data, saya bisa bikin juga variasi seperti ini. Dua kelompok data dari dua kelompok partisipan yang berdiri sendiri. Jadi datanya di dua kelompok. Saya juga bisa buang ini, nggak pakai ini juga bisa. Ya. Variasi-variasinya.
Saya pikir dari jawaban-jawaban tadi sebetulnya sudah paham, ya tinggal cara menuliskannya saja. Oke, bagus. Baik, kita masuk ke nomor 2. Oke, perbedaannya. Silakan, siapa yang mau coba? Yuk, siapa yang mau coba? Saya coba jawab lagi, Bu. Silakan. Kita senang kok Kalau kamu jawab terus. kalau yang pertama itu kan modelnya kelompoknya itu berdiri sendiri, sedangkan yang satunya itu masih ada ikatan atau gitu, Bu. Yang pertama apa? Apa ya tadi? Yang independen tadi kan maksudnya kelompoknya itu berdiri sendiri. Ini yang independen. Yang independen. Ini kelompoknya berdiri sendiri. Sedangkan yang Kan repeated yang lainnya berdiri rame-rame gitu. Berikatan. Intinya sedangkan yang repeated terus apa? Berdirinya barengan. kelompoknya berikatan. Berikatan. Coba. Halo. Baca deh coba kalimatnya. Berkaitan maksudnya. Kurang guyu. Tuh, Ya. diusul berhubungan. Benar banget. Oke, berhubungan. Ini. Yang independen kelompoknya berdiri sendiri, sedangkan yang repeated berhubungan, gitu. Ya, itu kalau saya nangkepnya gitu sih, Bu. Nggak tahu. Tapi kalau dibaca kalimatnya gitu, aneh nggak sih? Aneh sih, nggak baku. Iya. Coba kalau ujian bikin kayak gini, gua salahin loh. Jangan. Yuk, coba yuk. Ini benar sih poinnya ini. Yuk kita coba bikin kalimatnya yang bagus. Gimana? Kalimat standar mau ujian nih. Benar nih, poin prinsipnya seperti ini. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Nanti aku ngelamar jadi dosen bahasa Indonesia. Yuk, siapa mau coba? Saya, Bu. Silakan. Between subject, kelompok partisipannya berdiri sendiri. Gini. Bukan. Between subject, hanya enggak ya, Bu ya? Hanya enggak. Kelompok partisipannya berdiri sendiri. Kelompok partisipan. Sedangkan within subject, kelompok partisipannya sama atau berkaitan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Coba dibaca. Aku belum. Ada yang kurang kan di sini? Iya, Bu, agak kurang dikit apa gitu. Kata-katanya agak susah nyarinya nih. Ini kalau bahasa lisan bagus, ya orang pasti paham. Jadi kalau bahasa tulisan ini ada aneh.
Yuk, siapa yang mencoba lagi? Atau mau merevisi sendiri juga boleh. Ini kalau pakai laporan ilmiah kan aneh kalau begini. Kalau ngomong benar ini enak. Ditambahkan kata menggunakan. Menggunakan. Maksudnya gimana menggunakan? Di sini. Di sebelah mana? Di sini? Ya. Maksudnya di sini? Iya, Bu. Gimana? Between subject menggunakan kelompok partisipannya berdiri sendiri. Gimana sih? Saya coba, Bu. Eh. Between subject adalah kelompok yang partisipannya berdiri sendiri, sedangkan within subject adalah kelompok yang partisipannya sama atau berkaitan. Adalah kelompok yang ini kelompok. Jadi agak menghina sih. Bagi saja adalah kelompok yang partisipannya berdiri sendiri. Terus kalau pakai Audrey kata menggunakan tadi, nggak bisa. Bisa nggak? Udah masuk ya, Dewi? Ya, oke. Sebenarnya gini, ini kita bicara tentang desain ya. Ini desain. Nah, ini bagian ini yang mungkin perlu dimasukkan ke dalam uraian ini. Kalau itu dimasukkan di mana sebagian? Nanti kata menggunakan itu bisa masuk. Kalau saya masukkan di sini bagaimana? Desain penelitian yang menggunakan kelompok. Coba kalau begini Mbak ya. Berarti gini. Ini kita buang. Supaya tidak double. Coba kalau begini ada komentar nggak? Mungkin dari saya Bu, yang kata setelah kelompok yang ini mungkin dipindah ke setelah partisipan. Jadi nya nggak usah dipakai. Menggunakan ini atau gimana? Bukan. Ini. Ya. Oke, partisipan. Nya dihapus. Yang berdiri sendiri, begitu ya. Lalu sedangkan within subject menggunakan ini juga kelompok begini. Iya. Ini bagus. Jadi kalau kita ujian kita bareng-bareng aja ya jawabnya. Kayaknya kita bisa bekerja sama dengan baik. Mantap. Oke, jadi kalau kita bekerja sama kelihatannya lebih baik nih ya. Bagus, bersiap ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Dari contoh-contoh berikut ini, identifikasi manakah yang merupakan design between subjects dan manakah yang design within. Oke, yang A dulu. Ini saya kasih hijau, ini saya kasih kuning. Yang A, itu hijau apa kuning? Soalnya kalau between subject, between, within, semua nanti ngomong nggak kedengeran. Yang kedengeran cuma itin aja. Itu pengalaman di kelas A sama B. Jadi saya kasih hijau sama kuning aja. Yuk, yang A ini hijau apa kuning? Hijau. Hijau, oke. Ya, tuh hijau. Yang 2, B. Kuning, Bu. Kuning, ya. Oke. C. Hijau. Hijau. Oke, saya berhenti dulu sampai sini.
Kata kunci yang membuat ini jadi hijau apa? Kata kuncinya ada di mana? Sampel yang terpisah. Sampel yang terpisah, betul. Kalau yang B ini, kenapa dia kuning? Kata kuncinya apa? Partisipan yang sama. Betul. Kalau C, Prestasi antara anak laki dan anak perempuan. nah, kalau nggak pakai prestasi gimana? Apa? Kalau nggak pakai prestasi gimana? Membandingkan skor antara anak laki-laki dengan anak perempuan Iya. usia 6 tahun. Benar, kata kuncinya itu mah soalnya jangan dibacain semua. Antara, Bu. Bukan, kok antara. Dengan Anak laki-laki dan anak perempuan. Itu kata kuncinya ada di antara ini laki-laki. Kelompok itu kan satu laki-laki yang satu perempuan. Jadi pasti dua kelompok yang berbeda gitu. Ya, kalau membandingkan semua membandingkan, baik membandingkan dua kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda. Nah, kata kuncinya untuk membedakan between dan satu itu selalu cari bahwa yang mengindikasikan bahwa kelompoknya itu berbeda, ya, bukan ke orang yang sama. Nah, di sini satu laki-laki dan satu perempuan, jadi pasti nggak sama kan? Nggak mungkin sama. Oke, gitu ya. Dek, kuning apa Kuning, hijau? Bu. Kuning? iya, Bu. Ya, kata kuncinya apa? Sebelum dan sesudah. Betul, sebelum dan sesudah. Ya. Nih, membandingkan juga. Jadi, Chelsea, kata membandingkan bukan kata kuncinya ya, Chelsea. Karena dua-duanya semuanya menggunakan kata membandingkan. Oke. Nah, yang E, hijau apa kuning? Hijau, Bu. Dapat dari mana kata kuncinya? Sebelum dan setelah. Kalau sebelum dan setelah hijau apa kuning? Itu kuning sih. Kuning, Bu. Kuning. Benar. Oke. Oh ya, lupa. Ya, jadi selalu lihat lagi ke kata kuncinya, ya. Apakah dia menunjukkan dua kelompok yang berbeda atau sama? Nah, dari pengalaman itu pasti kita bisa jawab nomor 4. Desain penelitian independent measures membandingkan dua kondisi treatment menggunakan satu atau dua kelompok sampel dan mendapatkan satu atau dua kelompok data. Ini dua, ya. Dua. Terus yang ini satu apa dua? Dua lagi. Betul, dua lagi, ya. Jadi kita. Ya. Jadi kalau independent measures itu kita pakai dua kelompok sampel, ya, untuk kita dapat dua kelompok data. Kalau yang repeated itu kita dapatnya dua kelompok sampel apa satu kelompok sampel? Satu. Kelompok datanya berapa? Satu atau dua? Kelompok datanya berapa? Dua, iya. Kalau cuma satu nggak bisa dibandingin. Yang dibandingin adalah dua kelompok data. Hanya sumber datanya itu apakah dari satu kelompok sampel atau dua kelompok sampel. Gitu aja. Ya. Logikanya bisa diterima itu semua? Aman, Bu. Oke. Kalau dia mau nanya ya, jangan malu-malu ya. Ada yang perlu diulangi bagiannya? Siapa? Yang lain? Chris, Talenta, kamu merasa perlu diulang nggak? Yunanto? Joy? Anet? Bagaimana? Aman? Aman, Ibu. Aman, oke. Yuniko? Christian? Oke, baik. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu ya. Aman, Bu, aman. Sekarang 5. Bunyi H1 dalam uji T untuk 2 sampel independen adalah mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Benar atau salah? Salah kayaknya, Bu. Iya, itu udah saya bukain slide-nya. Sorry. Harusnya apa? Hana. Ada yang nyanyi. Harusnya apa?
Iya, itu harusnya H0 ya. Kalau H1 harusnya gimana? Tidak sama dengan 0, Bu. Tidak sama dengan. Betul, Andreas, ya, tidak sama dengan 0. Betul. Sekarang 6. Saat mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata di antara dua kelompok populasi. Benar apa salah? Ayo, benar apa salah? Salah, Bu. Harusnya apa? Harusnya itu terdapat perbedaan. Iya, terdapat perbedaan. Karena ini kan rumusan H1 ya. Kalau tidak terdapat perbedaan itu kan rumusan untuk H0 ya. Oke, sekarang kita coba nomor 7. Waktu setelah tukang bakso lewat, sekarang burung datang. Gimana sih di tempatnya Mirel nih? Nomor 7. Salah satu sampel dari desain penelitian independent measures memiliki N sama dengan 4 dengan SS 100. Sampel lainnya memiliki N 8 SS 140. Berapakah varians gabungannya? Ayo dicoba. Varians gabungan itu yang ini. Yuk. SS1 100, SS2 140, DF1 berapa? DF2? DF2 berapa? 7. Berarti 100 ditambah 140, 240 dibagi 10. Kok bisa 14, Chelsea? 20, Bu. Hah? Kok 20? Jawabannya maksudnya. Hah? Masa 20? Kan SS1 berapa? 100. 100. Ditambah 140. 240. Dibagi? 12. Kok 12 sih? N yang N1-nya 4. Terus DF1-nya berapa? Ah, salah. Sorry. 24 kan, Bu? Iya, 24 itu. Itu 20 Sorry. sengaja Salah, ditaruh sorry. buat mengacaukan kok memang. Mantap. Oke. Berarti dibagi 10 ya? Dibagi 10, benar. Dibagi 10. Iya. Sampai situ dulu. Ada yang mau tanya nggak? Aman, Bu. Aman ya? Oke. Aman tapi tersesat tadi. Nggak apa-apa. Yang penting selanjutnya aman. Salah satu sampel dari desain penelitian independent measures memiliki... Oh, Audrey mau tanya. Dapat 10 dari mana? Ini, Audrey. Kan yang ini lihat di slide. Itu kan yang dihitung itu kan DF1 tambah DF2 kan? Per DF1. DF1 berapa, Audrey? Kan N1-nya 4. Jadi DF1 berapa? Nah, DF2 berapa? N-nya kan 8. N2-nya. 7. Betul, berarti DF1 tambah DF2 berapa? 10. Gitu, Audrey. Ya, jadi 10 udah dapat ya. Oke. Dapat ya. Kita coba soal 8 ya. Salah satu sampel dari desain penelitian independent measures memiliki N9, variansnya 35. Sampel lain memiliki N3 dan varians 10. Berapakah nilai DF untuk T statistiknya? Ayo, berapa? 10, Bu. 10. Benar nih, yakin? Dari mana 10? N1-nya itu kan, jadi DF1 itu kan N-1. 9-1, 8. Yang satunya lagi 3-1, 2. Tinggal ditambah 8 tambah 2, 10. Iya, mantap sekali. Yes. Oke. Nah, ini nih baru tidak sesat. Oke. Ada yang mau tanya dari sini? Kayak Audrey tadi ya, kalau ada mau tanya aja langsung. Sekarang nomor 9. Dua kelompok sampel yang terpisah, masing-masing dengan N15 menerima treatment yang berbeda.
Setelah treatment, sampel yang pertama memiliki SS 1740 dan sampel yang kedua memiliki SS 1620. Hitunglah varians gabungan dari kedua sampel tersebut. Oke. Varians gabungan SS1 1740 ditambah 1620 dibagi DO1-nya berapa? 14. 14. DF2? 14 juga. Oke, bagus. Jadi berapa? Dua, 120. Ya, 120. Sampai situ ada yang masih bingung kenapa bisa dapat 120? Ya, sekarang hitung estimated standard error-nya. Estimated standard error itu yang nah ini. Kita udah dapat pool variance-nya kan tadi, pool variance-nya udah dapat yang ini. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi 120 dibagi berapa? 15, ya kan? Terus yang sini 120 juga dibagi 15, ya kan? Berapa itu? 120 bagi 15, 8 ya. 8 tambah 8? 16. Akar 16? 4. 4. Gitu. Oke. Siapa yang bingung sampai situ? Perlu diulang nggak? Lancar? Baik, kita lanjut. Kalau gitu, jika sampel mean difference-nya adalah 8, apakah ini cukup menolak? Nah, mean difference itu adalah yang ini. Difference. Nah, ini. M1 kurang M2 itu yang namanya mean difference. Jadi, perbedaan mean, perbedaan rata-rata. Ya. Perbedaan rata-rata sampel. Kalau perbedaan rata-rata sampelnya di sini ada 8, apakah ini cukup menolak K0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada uji hipotesis dua arah pada level 0,05. Oke, berarti kita hitung apa? Kita hitungnya ya. Kita hitung kita berapa? Kita hitungnya berapa? Ayo, berapa kita hitungnya? Dua, Bu. Ya, kita hitung kita 2. Kan 8 dibagi tadi 4 kan 4. ini. Terus, tabel kita berapa? Coba lihat di tabel. DF gabungannya berapa? DF-nya gabungannya 14 tambah 14. Berarti 28 ya. Jadi cari di tabel DF-nya 28. Untuk details 5%. Berapa tabelnya? Oke, yuk. Berapa tabelnya? 2,145, Bu. Betul, 2,145. Nah,
kalau sudah begini, kita jangan lupa gambar. Ya. Karena itu memudahkan kita untuk berpikir. Ya. Nah, daerah kritis itu kan yang biru-biru ini. Ya kan? T-tabel itu karena ini uji dua arah, jadi jangan lupa ditambah lambang plus minus. Ya. Berarti di sini berapa? 2,145. 4, aduh jelek amat sih tulisan saya sudah kayak anak TK ya. 2, jangan udah buyutan nih. Kamu tahu buyutan nggak? Nah ini minus 2,145 ya, jangan lupa tanda minusnya. Lalu T hitung kita itu ada di daerah yang biru-biru ini atau di daerah yang kuning? Daerah kuning. Lebih kuning, Ibu. Betul, daerah kuning. Ya. Di sini 2. Ya. Berarti yang diterima H0 apa 1? H0. Betul sekali, H0. Yang diterima itu H0. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau yang diterima H0, berarti ada perbedaan signifikan nggak? Tidak ada. Ya. Jadi, bagaimana kita menjawab ini? Sekarang kita buat kalimatnya. Apakah ini cukup menolak H0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hipotesis uji dua arah? Jadi, bagaimana cara kita menjawab? Tidak ada perbedaan yang signifikan pada uji hipotesis dua arah pada level 0,05. Ya, berarti gimana? Tidak cukup untuk menolak H0 gitu. Ini ya. H0. Terus tadi apa tadi? Karena nilainya ulang. Apa? Karena nilainya ulang. Enggak, karena apa itu? T hitungnya karena T hitung tidak berada pada nilai kritis. Namun pada di daerah, kan namanya critical region, jadi di daerah. Ya, di daerah kritis. Sehingga udah ini cukup. Kalian mau panjang lagi. Kalian mau panjang lagi. Udah karena terus sehingga ada yang bisa bikin kalimat model berbeda nggak? Siapa yang punya ide membuat kalimat dengan model yang berbeda? Andreas, kamu punya ide? Belum nemu, Ibu. Oke, Satya, kamu punya ide? Belum nemu, Bu. Ini nyontek. Jawabannya. Putri, kamu punya ide? Kehabisan kata-kata. Itu barusan ada kata-katanya. Ini saya tidak ada ide, itu kan kata-kata. Ayo Putri Mega, kamu punya ide apa? Buat modifikasi kalimat ini. Kristianus, kamu punya ide?
Kalau karena T-hitung kita itu tidak di daerah kritis, maka T-hitung itu karena lebih kecil dari T-tabel. T-tabel. Oke. Perlakuan atau perlakuan. Karena Oke. T-hitung kita itu tidak ada di daerah kritis, atau T-hitung kita itu lebih kecil daripada T-tabel. Oke, jadi begini, karena tidak cukup untuk menahan 0 karena T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, begitu? Ini kan Iya, pertanyaannya, apakah ini cukup menolak 0? Pertanyaannya kan begitu, jadi kita jawab pertanyaan itu kan, tidak cukup untuk menolak 0, terus karena T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, gitu? Gini? Oke, nah, Iya. oke. Nah, kita jawab dulu ya ini ya. Saya bahas dulu. Lebih kecil daripada T-tabel itu karena dia ada di sini. Tapi kalau dia ada di sini, dia lebih kecil juga daripada T-tabel loh. Betul nggak? Kalau iya. Jadi ini berbahaya nih bagian ini. Oke. Iya kan? Ini berbahaya yang bagian ini. Karena kata istilah lebih kecil daripada T-tabel, iya kebetulan iya. Tapi kalau dia ada di sini, itu juga lebih kecil. Nah, kalau dia ada di sini, padahal yang diterima adalah A1 kan? Iya. Nggak apa-apa. Nanti kita bisa bikin misalnya, karena T-hitung berada di daerah penerimaan H0, misalnya. Begitu kan bisa. Ya kan? Karena T-hitung T-hitung berada di daerah penerimaan H0. Ini kan bisa. Ya kan? Atau karena T-hitung tidak berada di daerah penerimaan H1. Gitulah, kan bisa diganti-ganti sendiri. Ya. Jadi bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nggak perlu dihafalin. Oke, sekarang yang 10. Thank you. Dua kelompok sampel berbeda mendapat ribet yang berbeda. Oke, ini kita serupa dengan yang atas. Setelah treatment, sampel pertama N9, SS462, dan kelompok sampel kedua memiliki N7 dengan SS420. Hitunglah varians gabungan. Oke, varians gabungannya berapa? Varians gabungan itu yang SS1-nya 462, SS2 420. Dibagi DF1-nya berapa? Jul, siapa yang berapa? Variansnya 63, Bu. Oke, 63. Nah, betul Chelsea. Ya. Sekarang ini estimated standard error. Ya. 63 dibagi N1-nya berapa? Ini gampang ya. 63 N1-nya berapa? 9. 63 bagi 9 berapa? 63 bagi 9 berapa? 7. 7. Terus dari itu 63 dibagi 7. Tinggal dibalik doang. Berapa? 9. Ya, 7 tambah 9 berapa? 16. 16. Akar 16 berapa? 4. 4. Gampang kan? Gak usah main kalkulator. Ya, sekarang ini dijawab seperti yang tadi. Saya hitungnya berapa tadi? Saya hitung berapa? Oke. Nah, mean difference-nya berapa? 10 poin. Jadi di sini 10. Ya kan? Di sini berapa tadi? 4. Ini 0. Jadi berapa ini? 2,5.
Gampang kan? T tabelnya berapa? Berapa DF-nya? DF-nya dulu berapa? DF-nya ini 8 ditambah 6. Berarti berapa? Sama kayak tadi. Iya. 14. 2145. Nah, oke. 2145. Bentar. Oke, berarti kenapa saya hapus tadi? Ya, di sini ya 2145. Di sini minus ya 21 karena ini uji dua pihak jadi ada kanan kiri. Tuh. Nah, kemudian 2,5 itu di mana? Di daerah yang biru apa yang kuning? Biru. Biru, Ibu. Betul sekali. 2,5 itu di sini ya. Jadi yang diterima H0 apa 1? H1. H1, Bu. Ya, betul sekali. Ini yang diterima adalah H1. Ya, karena dia ada di daerah kritis. Jadi sekarang kalimatnya gimana? Pertanyaannya apa sih? Apakah ini cukup untuk menolak H0 dengan menggunakan uji hipotesis dua arah dengan alfa 5%? Jawabnya gimana? Cukup. Cukup, ya. Cukup untuk menolak H0. Cukup untuk menolak H0. Terhitung berada di daerah kritis. Ada yang punya berada di daerah kritis. Ya, betul. Ada yang punya kalimat lain? Bisa juga kan gini, ya cukup. Tuh, karena gitu kan susah amat sih. Kita tuh kreatif gitu atuh. Ya. Ini kan bahasa Indonesia jadi bisa macam-macam. Bukan angka yang statis gitu. Ya cukup karena gitu kan. Gitu atau kalimatnya biar enak bacanya juga. Karena apa sob? Ada yang punya ini enggak? Karena ayo, ngarang. Karena terhitung berada di daerah penolakan H0. Berada di daerah penolakan H0. Gitu dong, kreatif. Ya, oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya kah, Gerangan? Bu, saya mau tanya yang terhitung, Bu. Nah, terhitung. Oh, M1 min M2 itu ambilnya dari 462 dikurangi 420 apa gimana, Bu? Saya belum paham. Oh, kenapa baru ngomong sekarang? Kita udah sampai soal yang sini. Ini, dari ini, dia kasih tahu kan, sample mean difference adalah 8. Ini, dia udah kasih tahu di soalnya. Nah, sample mean difference itu adalah M1 kurang M2. Ini kan, sample mean difference itu adalah artinya perbedaan rata-rata sampel. Jadi, perbedaan antara rata-rata sampel 1 dan sampel 2. Gitu. Jadi dia udah kasih tahu. Ini juga gitu kan. Sampel dia kasih tahu ini adalah 10. Jadi kalau yang atas ini 8 kan, ini jadi M1 kurang M2 adalah 8, dia udah kasih tahu kan 8 dikurangi ini kan 0. Dibagi 4 kan. Gitu. Oh iya. Ya, ini dia udah kasih tahu 10 ini kan 0. Terus ini berapa? 4 gitu.
Oh ya, bingung tadi. Itu ada di kata kuncinya di sample mean difference itu. Sample mean difference itu artinya perbedaan rata-rata sampel, yaitu perbedaan rata-rata M1 ya dengan sampel 2 yaitu M2. Begitu. Oh ya, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan, ada yang mau tanya? Cukup? Oke. Nah, kalau cukup berarti ini kita kembali ke main room ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, coba buat yang ini sekarang pakai uji satu arah. Ya, jadi mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan yang jelas di hipotesisnya itu berbeda. Oke, kita balik ke main room sambil nunggu teman yang lain ya. Sampai ketemu di main room. Dah. Baik, Bu. Terima kasih.